guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alifanda YouTube channel dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, murahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan dan aktivitasnya ya guys ya. Oke guys, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang suatu tempat atau kota yang dulunya dimana kota ini itu bisa dibilang indah, ramai, karena dengan pemandangan alamnya yang sangat luar biasa, tekstur bangunannya yang unik, menjadikan kota itu menjadi sepi atau bisa dibilang kota mati. Tentu ada penyebabnya guys ya, dikarenakan berbagai faktor. Biasanya karena ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, perang, bahkan ada konflik rasis atau agama ya guys ya. Itu mengingatkan bahwa kita segala sesuatu pasti akan berakhir guys. So, tanpa berlama-lama mari kita simak. Deretan kota ini dulunya adalah kota yang sangat indah dari segi pemandangan alamnya dan tekstur bangunannya yang mewah dan unik. Menjadikan kota ini sempat menjadi primadona dan ikonik di wilayahnya masing-masing. Namun sayangnya guys, tidak semua kota itu dapat bertahan dan beberapa harus ditutup dan ditinggalkan oleh penduduknya karena berbagai faktor tentunya, yang mengakibatkan kota itu menjadi kota mati yang dipenuhi semak belukar. Dan sebagian kota ini mengisahkan kesan horor pastinya guys. Kayakköy, kota hantu Yunani di tanah Turki atau biasa disebut Rock Village, adalah sebuah desa yang terdiri dari 500 rumah yang dibangun sekitar abad ke-18. Desa ini terletak di 8 km arah selatan kota Fethiye di barat daya Turki, dan sebagian besar didiami oleh masyarakat penganut Kristen Ortodoks Yunani. Livisi, sebutan untuk Koyakov di zaman dahulu, memiliki banyak sejarah di dalamnya. Ia dibangun di situs kota kuno oleh Bessus dengan diperkirakan telah menjadi tempat bagi penduduk Bizantium, Pulau Gemiler yang ingin melarikan diri guna menghindar dari bajak laut. Namun, setelah gempa bumi melanda tanah Fethiye, masyarakat berbondong-bondong pindah ke Livisi dan mulai membangun kota tersebut, hingga memiliki populasi 10.000 sampai 20.000 penduduk. Di balik bukit bebatuan nan indah itu, terdapat cerita peperangan yang tragis. Sebelum Perang Dunia Pertama, penduduk Yunani hidup dengan tenang di Turki Barat. Namun setelah perang dimulai, warga Yunani ini justru merasa tengah berada di tanah musuh. Mereka dibantai habis-habisan oleh masyarakat Turki, ada yang melarikan diri ke Yunani dan ada pula yang dideportasi secara paksa. Penduduk yang tinggal di Livisi diusir dari rumah dan harus pindah ke lokasi lain dengan jarak 220 km dengan berjalan kaki. Tentu saja banyak penduduk yang tewas lantaran kelaparan dan kelelahan. Setelah Turki kalah dalam Perang Dunia Pertama dengan kekaisaran Ottoman runtuh, penduduk Yunani pun memutuskan untuk kembali merampas tanah yang dulu sempat mereka tinggali. Mereka menyerang Turki dan mengakibatkan kejahatan yang mengerikan seperti pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi, dan pembakaran kota. Akhirnya pada tahun 1923, sebuah perjanjian perdamaian ditandatangani kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk menyuruh penduduk mereka kembali ke negara asal. Sekitar lebih dari 1 juta Kristen Ortodoks Yunani kembali ke Yunani dan 500 ribuan Muslim kembali ke Turki. Namun Muslim Turki yang mendiami Livisi merasa tak cocok dengan tempat itu. Menurutnya desa berbukit dan berbatu itu tidak layak untuk dihuni. Akhirnya mereka pun dipindahkan ke daerah lain. Hingga kini, usai sebuah gempa berukuran 7,1 skala Richter mengguncang Livisi pada tahun 1957, desa ini dipertahankan sebagai museum dengan monumen bersejarah. Sayangnya pemerintah Turki telah merencanakan untuk membuat desa bersejarah ini menjadi komersil. Seperti hotel, pertokoan, dan fasilitas lainnya siap dibangun guna menarik para wisatawan.
Setau Miranda atau Kastil Miranda adalah sebuah puri yang indah. Ini memperkenalkan gaya arsitektur neogotik pada paruh kedua abad ke-19. Menara gotik menghadap perbukitan yang magis, mistis, dan membuat Anda percaya bahwa Anda berada di dunia lain. Rasanya seperti kastil ajaib, kastil dongeng, rumah bagi raja dan ratu, pangeran dan putri. Kastil ini dirancang dan dibangun oleh arsitek asal Inggris yang bernama Edward Milner pada tahun 1866. Pembangunan kastil ini selesai pada tahun 1907 walaupun Milner meninggal pada tahun 1884 sebelum kastil ini selesai dibangun. Singkat cerita, keturunan mereka tetap menduduki hingga Perang Dunia Kedua. Sebagian kecil pertempuran Bulge terjadi di properti tersebut. Dan pada saat itulah kastil diduduki oleh pasukan Jerman. Pada tahun 1950-an, Kastil Miranda berganti nama menjadi Kastil de Noise ketika diambil alih oleh perusahaan kereta api nasional Belgia sebagai panti asuhan dan juga kamp liburan untuk anak-anak yang sakit. Itu berlangsung sebagai kamp anak-anak hingga akhir tahun 1970-an. Kastil ini berdiri kosong dan ditinggalkan sejak tahun 1991 karena biaya pemeliharaannya terlalu besar dan pencarian investor untuk properti tersebut gagal. Meskipun pemerintah kota Celes telah menawarkan untuk mengambil alih, keluarga tersebut menolak dan bangunan besar tersebut tetap berada dalam kondisi terlantar, mengalami pembusukan dan vandalisme. Beberapa bagian struktur rusak parah akibat kebakaran dan banyak area langit-langit rumah mulai runtuh. Meskipun demikian, tempat ini menjadi tempat favorit untuk eksplorasi perkotaan. Dan pada akhirnya, pada tahun 2016, kastil ini dibongkar di tengah kekhawatiran atas stabilitas struktural bangunan. Pembongkaran memakan waktu kurang lebih 1 tahun, dimulai pada tahun 2016 dengan pembongkaran atap, dan pada bulan Oktober 2017, kastil telah dihancurkan seluruhnya. Bagian terakhir yang dibongkar adalah menara pusat. Waduh, sangat disayangkan sekali ya guys, padahal pemandangannya itu luar biasa indahnya dan bangunannya itu sangat ikonik sekali. Tapi ya begitulah guys, pemerintah Belgia memutuskan membongkar bangunan ini karena terlalu banyak memakan biaya ya guys ya. Kampung Vietnam. Di Indonesia sebenarnya terdapat berbagai kampung Vietnam yang dapat kita temui, yaitu ada kampung Vietnam di Bandar Lampung, ada kampung Vietnam di Batam, tepatnya di Pulau Galang, dan yang kali ini akan kita bahas adalah kampung Vietnam yang berada di Jakarta Timur, tepatnya di Keramat Jati. Pada teori yang populer, kampung Vietnam ini dulunya disebut sebagai tempat pengungsian tentara Vietnam. Setelahnya lokasi tersebut juga sempat beralih fungsi menjadi panti jompo. Kampung Vietnam ini dulunya pernah dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian orang Vietnam pada tahun 70-an hingga awal 80-an sebelum akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Bintan. Dari keterangan Ketua RT 12 Arif tahun 1980-an, istri Presiden Soeharto menerima pengungsi warga negara Vietnam sebab negara Vietnam di tahun itu sedang menghadapi peperangan dengan Amerika Serikat. Arif mengaku saat itu usianya baru sekitar 10 tahun dan ia mengalami secara langsung pengungsi Vietnam di kampungnya. Namun para pengungsi di sana hanya saja 1 tahun karena setelah Vietnam dinilai sudah aman dari peperangan, warga negara asing itu dipulangkan sekitar tahun 1981. Meski hanya 1 tahun, tetapi warga Kecamatan Pasar Rebo maupun Keramat Jati lebih mengenal komplek tersebut sebagai Kampung Vietnam. Namun banjir besar yang melanda pemukiman tersebut harus menelan korban jiwa puluhan lansia di panti sosial yang harus meregang nyawa karena tidak bisa selamatkan diri. Dari tahun 2002 itu sudah langsung pada pindah dan ditinggalkan. Akhirnya pemukiman tersebut terbengkalai sampai sekarang, ungkap Arif. Pada perkembangannya, menurut penuturan salah seorang warga yang bernama Ibas yang bertugas sebagai keamanan di daerah tersebut, saat ini terdapat 13 KK di Kampung Vietnam. Hanya saja untuk penempatannya sendiri diarahkan untuk berpencar-pencar. Kota hantu Feng Du. Menurut legenda, kota hantu ini berasal dari dinasti Han. 2 pegawai negeri kaisar, Yin Changsheng
dan Wang Fangping pergi ke Gunung Ming untuk berlatih Taoisme. Untuk sekedar informasi aja guys, Taoisme itu adalah suatu keyakinan yang ada di negeri Cina ataupun semacam bisa dibilang agama ya, yang berarti tidak terbentuk dan tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Biasa juga orang Cina menyebutnya Dao, seperti itu ya guys ya. Selama proses belajar Taoisme yang rumit, mereka menjadi abadi. Kombinasi nama mereka, Ying Wang, berarti Raja Neraka. Inilah awal terciptanya dunia bawah di tempat ini. Banyaknya kuil dan tugu peringatan memperlihatkan gambaran orang-orang yang disiksa karena dosa-dosanya. Hanya jiwa yang murni yang dapat melanjutkan ke akhirat, dengan kata lain surga. Meski kota ini dikelilingi oleh keindahan alam, nyatanya Fengdu malah lebih populer disebut sebagai kota hantu Fengdu. Bukan karena sepinya penduduk, kota ini mendapat sebutan menyeramkan tersebut karena telah lama dikenal sebagai pusat studi dunia makhluk goib dan dunia lain setelah kematian. Sebagian besar ikon populer di kota hantu ini memiliki nama yang merujuk pada kehidupan setelah kematian, seperti rumah sesudah kematian, jembatan penyesalan, hingga jalan penyiksaan. Selain itu, banyak pula patung dan penggambaran artistik lainnya dari hantu dan setan, karya mengerikan yang mewakili apa yang terjadi pada orang yang berbuat jahat pada semasa hidupnya. Di puncak, terlihat wajah raksasa yang disebut Raja Hantu dan memegang gelar Guinness World Record sebagai patung terbesar yang diukir di atas batu. Oke guys, itulah video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, setidaknya bisa menambah wawasan kita ya guys. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan informasi yang saya sampaikan pada video ini. Harap kalian luruskan atau berikan pendapat kalian ke kolom komentar ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.